Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Wahyu Nurkasana dengan NIM 223141082 kelas 4C. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan bahas mengenai bangun datar dan sifat-sifatnya. Bangun datar sendiri mempunyai banyak macam teman-teman. Ada segitiga, segi empat, jejer genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang segitiga. Apa sih sebenarnya segitiga itu? Dan sifat-sifat dari segitiga apa aja sih? Yuk kita bahas penjelasan berikut ini. Yang pertama kita bahas yaitu definisi segitiga. Segitiga merupakan sebuah bangun datar yang dibentuk oleh tiga ruas garis yang setiap pangkalnya saling berhimpit. Segitiga dapat dibuat dari tiga titik yang tidak kolinier atau tidak segaris dan saling berhubungan. Pada intinya, segitiga itu harus memiliki tiga sudut dan tiga sisi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat segitiga. Untuk sifat yang pertama yaitu mempunyai tiga sisi dan tiga sudut. Yang kedua, jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Maksudnya, ketika sudut dalam segitiga dijumlahkan, maka hasilnya akan 180 derajat. Seperti contoh, di bawah ini merupakan segitiga sama sisi yang memiliki besar sudut yang sama yaitu 60 derajat. Ketika semua sudutnya dijumlahkan, 60 derajat ditambah 60 derajat ditambah 60 derajat, maka hasilnya akan 180 derajat. Yang ketiga yaitu jumlah panjang dua sisi pada segitiga selalu lebih panjang dari sisi segitiga. Coba teman-teman perhatikan segitiga di bawah ini. Segitiga ini memiliki sisi A, B, dan C. Nah, ketika sisi A ditambahkan dengan sisi B, maka hasilnya akan lebih panjang dari sisi C. Begitupun ketika sisi A ditambahkan dengan sisi C, maka hasilnya lebih besar dari sisi B, dan sisi B ditambahkan dengan sisi C, maka akan lebih besar dari sisi A. Sifat yang terakhir yaitu ukuran sudut sebanding dengan sisi yang ada di depannya. Maksudnya adalah sudut yang berada di depan sisi terpanjang, maka sudut tersebut merupakan sudut terbesar. Seperti contoh tersebut, sisi B merupakan sisi terpanjang dari segitiga, maka sudut di depannya yaitu sudut beta adalah sudut yang terbesar. Kemudian selanjutnya, sisi C merupakan sisi terpanjang kedua, maka sudut di depannya yaitu sudut gamma merupakan sudut terbesar kedua. Begitupun untuk sisi A merupakan sisi paling pendek, maka sudut di depannya yaitu sudut alfa merupakan sudut yang terkecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga ini dibedakan menjadi dua teman-teman, yaitu berdasarkan sudut dan berdasarkan sisi. Yang berdasarkan sudut itu ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Untuk yang berdasarkan sisi ada segitiga seberang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Yang pertama kita bahas yaitu jenis segitiga berdasarkan sudut. Di sini terdapat segitiga lancip teman-teman. Nah, segitiga itu dikatakan segitiga lancip ketika ketiga sudutnya merupakan sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Dikatakan segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat dan sudut yang lainnya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Dikatakan tumpul ketika salah satu sudutnya adalah sudut tumpul atau di atas 90 derajat dan sudut-sudut yang lainnya merupakan sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Selanjutnya yaitu jenis segitiga berdasarkan sisinya. Yang pertama, terdapat segitiga seberang. Dikatakan seberang karena semua sisinya memiliki panjang yang berbeda-beda.
Selanjutnya, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu ketika terdapat dua sisi yang panjangnya sama dan biasanya disebut dengan kaki. Dan yang terakhir yaitu segitiga sama sisi. Dikatakan sama sisi karena panjang semua sisinya itu sama. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu 3 garis yang hanya dimiliki oleh segitiga. Apa aja itu? Yang pertama, ada garis tinggi, yang kedua ada garis bagi, dan yang ketiga ada garis berat. Untuk garis tinggi sendiri yaitu garis yang diambil dari salah satu titik sudutnya menuju garis atau sisi yang ada di depannya dan garis itu tegak lurus. Yang kedua yaitu garis bagi. Nah, garis bagi merupakan garis yang membagi sebuah sudut sama besar. Jadi, garis bagi ini membagi satu sudut menjadi 2 sudut yang sama besar. Seperti contohnya, ketika segitiga itu mempunyai sudut 60 derajat dan dibagi dengan garis bagi, maka menjadi 30 derajat dan 30 derajat. Yang terakhir yaitu garis berat. Nah, garis berat ini merupakan garis yang diambil dari salah satu titik sudut melalui garis yang ada di depannya dan membagi sisi yang ada di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, yang membedakan garis bagi dan garis berat, kalau garis bagi itu membagi satu sudut menjadi 2 sudut yang sama besar. Kalau garis berat membagi sisinya menjadi sama panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.